Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Paujan dan saya di sini akan menjelaskan tentang global warming atau pemanasan global beserta penyebab, dampak-dampak, dan cara menanggulanginya. Oke, langsung saja ke videonya. Penyebab pemanasan global. Pemanasan global atau juga bisa disebut global warming adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Akibat adanya pemanasan global, suhu di permukaan bumi menjadi meningkat antara 2 sampai 5 derajat Celcius. Kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan meningkatnya gas-gas rumah kaca yang menyelimuti atmosfer. Akibatnya, terjadilah efek rumah kaca atau greenhouse effect. Penjelasan tentang efek rumah kaca dan terjadinya gas rumah kaca. Pertama, efek rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas yang timbul secara alamiah dari proses kegiatan industri. Contoh gas rumah kaca adalah CO2, CH4, NO, dan CFC. Apabila gas-gas tersebut terlepas ke atmosfer hingga ketinggian lapisan troposfer, akan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Terbentuknya lapisan ini menyebabkan radiasi matahari yang masuk ke bumi banyak yang tidak dapat kembali ke angkasa dan terpantul kembali ke bumi sehingga suhu bumi menjadi semakin panas. 2. Aktivitas yang menghasilkan adanya gas rumah kaca seperti transportasi, industri, pembuangan sampah, penebangan hutan skala liar, dan juga kebakaran hutan yang dimana-mana. Sekarang dampak-dampak pemanasan global. Pertama, hujan asam. Hujan bersifat asam karena adanya karbon dioksida di udara yang bereaksi dengan uap air sehingga menjadi asam lemah bikarbonat. Penyebab adanya hujan asam ada dua, yaitu secara alami dan akibat ulah manusia. Penyebab secara alami misalnya semburan asap yang berasal dari gunung api yang masih aktif menyemburkan asap ke udara, salah satu kandungannya yaitu belerang. Sedangkan penyebab akibat ulah manusia seperti aktivitas industri yang menghasilkan asap. Kedua, perubahan iklim. Adanya sinar violet yang mencapai bumi akan membahayakan bagi makhluk hidup di dalamnya dan memanaskan suhu bumi. Kenaikan suhu bumi akan memengaruhi pergerakan angin. Perubahan pergerakan angin akan memengaruhi perubahan musim sehingga iklim pun akan mengalami perubahan. Ketiga, mencairnya es di kutub. Ketika sinar violet jatuh kepada daerah kutub, maka es yang berada di daerah tersebut akan mencair. Daratan di kutub yang semua berupa perbukitan es atau pada mulanya berbentuk pulau es, lambat laun akan meleleh sehingga serpihan-serpihan es akan mencair dan berubah menjadi air laut. Kita lihat pada video betapa menakutkannya es di kutub tersebut meleleh, mencair. Bayangkan oleh Anda apabila es di kutub tersebut mencair semua. Kita tahu dunia ini, bumi ini. Keempat, banyaknya daratan yang tenggelam. Mencairnya es di kutub yang akan menambah volume air laut dan menyebabkan permukaan air laut naik. Kondisi ini akan menggeser garis pantai dan menciutkan wilayah daratan yang bebas dari air. Akibatnya, banyak pulau-pulau kecil yang akan tenggelam. Kelima, menimbulkan banyak penyakit. Akibat pemanasan global tidak berhubungan langsung dengan masalah penyakit menular. Namun dampak lanjutan dari suhu bumi yang memanas berpotensi meningkatkan populasi pertumbuhan nyamuk sebagai penyebar penyakit dan bahkan memicu munculnya penyakit menular baru. Beberapa penyakit yang muncul akibat pemanasan global yaitu penyakit kulit, diare, demam berdarah, malaria, kaki gajah, flu burung, kolera, dan stroke.
Keenam, berkurangnya spesies flora dan fauna. Selain menyebabkan kepunahan, pemanasan global menyebabkan hewan kehilangan habitatnya. Oleh karena itu, pemanasan global mengurangi spesies flora dan fauna. Oke, sekarang masuk ke upaya penanggulangan pemanasan global. Pertama, penghematan energi. Dengan cara mematikan lampu ketika tidak digunakan, mengganti lampu hemat energi, menggunakan alat transportasi umum jika bepergian jauh, dan menggunakan alat transportasi yang ramah lingkungan, menggunakan mesin-mesin industri dengan daya rendah, dan menggunakan alat elektronik secara bijaksana. Kedua, penggunaan energi terbarukan. Ketiga, pengelolaan sampah secara tepat. Sampah B3 dapat diatasi dengan membuangnya dalam wadah tersendiri. Adapun sampah organik maupun anorganik dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan yang ada. Dan keempat, pencegahan kerusakan hutan. Kerusakan hutan merupakan penyebab terjadinya bencana alam dan terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, perlu diatasi dengan penanaman kembali hutan yang gundul, memperlakukan sistem tebang pilih, memperlakukan sistem hukum yang ketat.